Allah Subhanahu wa taala sempatkan kita bermajelis kembali. Kita lanjutkan kajian hadis. Masuk kita pada al-hadis as-sabi'a asyar, hadis yang ke-17. Umumul ihsan. Jadi temanya adalah tentang kewajiban untuk berihsan. Ya, ihsan ini standar ketika kita melakukan kebaikan, maka kita ihsan di situ. Maksudnya kita usahakan kualitasnya itu ada pada level yang terbaik. Jadi sholat kita ya, bukan sekedar sholat, tapi kalau bisa kita naikkan derajat sholat kita itu menjadi ihsan, termasuk dalam berpakaian, dalam adabnya, dan lain sebagainya. Contoh kecil, orang sholat cuma pakai sarung saja, tidak pakai baju. Yang penting pusar sudah tertutup, pusar tertutup, lutut juga tertutup, ya sudah, sholatnya sah. Tapi itu kategorinya tidak ihsan, sembrono. Kenapa? Karena tidak memperhatikan adab. Jadi itu kalau yang bersangkutan punya pakaian. Nah, itu contoh kecil saja. Baik. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Innallaha, sesungguhnya Allah itu katabal ihsana, mewajibkan ihsan. Ya, mewajibkan ihsan ala kulli syai'in, dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita sempurnakan. Meskipun kelihatannya ini perbuatan yang remeh. Ya, mungkin orang pandang sebelah mata, tapi ini kebaikan, maka kita sempurnakan. Sampai-sampai Nabi SAW contohkan, fa'idha qataltum, jika kalian harus membunuh orang dalam peperangan atau menegakkan hukum, jika kalian harus membunuh, fa'ahsinul qitlah, maka berlaku ihsanlah di dalam membunuh itu. Wa idza zabahtum, dan jika kalian hendak menyembelih binatang, ayam ke kambing, fa ahsinuz zibhah, maka berlaku ihsanlah di dalam sembelihan itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah kalian tajamkan pisau, jangan sampai menyembelih dengan pisau yang tumpul. Kenapa? Wal yurih zabihatah, ya, jangan membuat hewan yang disembelih ini menderita. Bahkan kepada hewan ketika kita sembelih, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berlaku ihsan. Kita masuk pada fiqhul hadis wa ma yursyidu ilaih. Kandungan hadis ini. Nassul hadis ala wujubil ihsan. Hadis ini menegaskan tentang wajibnya ihsan. Ya, wa huwal ihkam wal ikmal wat tahsin fil a'malil masyru'ah.
Ihsan itu adalah menunaikan amal-amal yang disyariatkan, menunaikan amal-amal yang disyariatkan dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, sesuai dengan kemampuan kita. Wa qad amara Allahu bihi fi kitabihil aziz. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini dalam Al-Qur'an. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan berbuat ihsan. Dalam ayat yang lain, wa ahsinu, ya, berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, sesungguhnya Allah mencintai muhsinin. Muhsinin ini maknanya orang-orang yang ketika melakukan sesuatu maka dia lakukan ini dalam dengan sebaik-baiknya, ya, tidak tanggung-tanggung. Ya. Wa huwa ihsan ini matlubun indal ityani bil faraid, ya. Diperintahkan oleh Allah ketika kita menunaikan kewajiban-kewajiban. Wa fi tarkil muharramati, demikian juga ketika meninggalkan yang diharamkan. Wa fi muamalatil khalqi, demikian juga ketika berinteraksi dengan makhluk, apakah itu manusia, apakah itu jin, apakah itu hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, termasuk yang tidak kelihatan kita ini. Nabi SAW ajarkan kepada kita, kalau kita mau buang air kecil, hindari lubang-lubang yang ada di pinggir jalan atau di pinggir sawah. Ini kadang-kadang ada orang usil kencing, ini sudah berdiri, dia itu lubang-lubang itu. Ya, padahal ada kemungkinan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tinggal di situ. Barangkali binatang atau mungkin jin. Ya, jadi jangan sampai kita iseng, kita usil, lalu kemudian ada makhluk Allah yang lain, kemudian menjadi sasaran keusilan kita. Ya, termasuk Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita hendak membuang sisa-sisa air panas, maka kita hendaklah membaca basmalah. Ya, terutama biasa kita buang sisa-sisa air panas di termos itu di tempat cuci piring, di dapur. Nah, kenapa? Karena boleh jadi ada makhluk selain kamu yang sedang lewat di situ lalu kemudian terkena. Ya. Begitu juga kalau kita membuang umpama lagi mengangkat batu. Angkat batu ini, kita mau buang ini batu, maka Nabi ajarkan untuk membaca basmalah. Ada benda berat hendak kita jatuhkan, maka Nabi ajarkan kita untuk membaca basmalah. Ya, kenapa? Karena ada kemungkinan ada makhluk lain selain kita yang lewat kemudian terkena. Ya, kalau kita sudah mengucapkan basmalah, ya, maka itu sudah kita minta kepada Allah halalnya itu, seumpama ada yang kena itu. Ini adalah bentuk-bentuk ihsan Nabi SAW ajarkan kepada kita, bahkan kepada makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita. Bahkan ketika membunuh, al-ihsan fil qatli, apa yang dimaksud dengan melakukan pembunuhan dengan cara sebaik mungkin, ya. Wa huwa tahsinu hayatil qatli, ya. Yaitu bi'alatin hadah, menggunakan alat yang tajam, wa yakunu bil isra'i fi qatlin nufus, ya, supaya proses kematian ini cepat, ya. Allati yubahu qatluha ala ashalil wujuh,
cepat dengan cara yang paling makanya dalam syariat Islam itu orang dihukum mati itu seperti kisos, itu orang membunuh itu dihukum bunuh juga. Tapi cara membunuhnya itu tidak sembarangan, bukan digantung, bukan di strum, bukan disuntik mati. Itu Islam melarang. Jadi satu-satunya praktek penegakan hukum mati yang dibolehkan oleh Islam itu adalah dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena itu adalah cara yang paling cepat. Kemudian tidak menyebabkan orang yang dihukum ini tersiksa lama-lama. Dan ini para ahli medis ini juga sudah mengakui bahwa cara menegakkan hukum dengan memenggal kepala dengan sekali tebas pedang yang tajam pada titik yang tepat, ini hakikatnya paling sedikit rasa sakitnya ya dibandingkan di strum atau disuntik mati dan lain sebagainya. Nah, al-qatlul mubah ya, jadi pembunuhan yang dibolehkan, ya, ini catatan ini. Al-qatlul mubah, pembunuhan dalam situasi jihad, ya, perang yang disyariatkan. Di medan perang tentu ya tidak bisa kita kontrol, ini kita mau menunggu kapan kita bisa tebas leher.